Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahida dari kelas IP 4D. NIM 1056411112819. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ASEAN sebagai organisasi regional. Materi yang pertama yaitu maksud dan tujuan ASEAN. Dalam deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan ASEAN terdiri atas beberapa, yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat di Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua yaitu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara, dan kepatuhan pada prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga yaitu untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesionalitas, teknis, dan administrasi. Yang kelima yaitu untuk bekerja sama secara lebih aktif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional. Yang keenam yaitu untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Yang terakhir yaitu untuk memelihara kerjasama yang lebih erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Materi kedua yaitu struktur organisasi ASEAN. Di dalam ASEAN terdapat struktur organisasi yaitu yang terdiri atas 1. KTT ASEAN, 2. Dewan Koordinasi ASEAN, 3. Dewan Masyarakat ASEAN, 4. Pertemuan Badan Sektoral Tingkat Menteri, 5. Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN, 6. Sekretariat ASEAN, 7. Komite Wakil Tetap ASEAN, 8. Sekretariat Nasional, 9. Komisi Antar Pemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN, 10. Ketua ASEAN, dan yang terakhir yaitu Sekretaris Jenderal ASEAN. Materi yang ketiga yaitu transformasi kerjasama anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN, yaitu untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tidak hanya untuk mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara, anggota, dan kawasan. Pembentukan masyarakat ASEAN bertujuan untuk menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat, atau sering juga disebut dengan people-centered and people-oriented. Materi yang keempat yaitu masyarakat ASEAN. Ada 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu 1. Masyarakat politik keamanan ASEAN, yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam rangka mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua yaitu komunitas ekonomi ASEAN, yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga yaitu masyarakat sosial budaya ASEAN,
yang ditujukan untuk berorientasi dan berpusat pada masyarakat dalam memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Materi yang terakhir yaitu kontinuitas masyarakat ASEAN. Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca 2015 pada KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan dua kesepakatan utama, yaitu 1. Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community, yang secara resmi mencanangkan pembentukan masyarakat ASEAN. Yang kedua yaitu ASEAN 2025 Forging Ahead Together yang memuat pada peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. Kesepakatan ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi masyarakat ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Baiklah, pendapat saya mengenai kedatangan junta Myanmar di KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yaitu seperti yang diketahui bahwa rencana kehadiran junta Myanmar di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan diadakan di Indonesia pada tanggal 24 April 2021 mengalami banyak penolakan oleh berbagai ormas. Namun, hal itu biasa terjadi apalagi ini terkait tentang hak asasi manusia. Namun, ada sisi positif dari kedatangan junta Myanmar di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yaitu momentum untuk merespon krisis yang terjadi di Myanmar yang diharapkan dapat diselesaikan. Juga dapat mempertegas siapa sebenarnya pemerintahan yang sah di Myanmar, apakah junta militer atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.